Ini kan menceritakan adiknya Mawar dan Melati. Iya. Terus kita rekam gini, aku sampai pinjam kamera temanku, datang ke rumahnya. Bareng sama Mbak Hilang V-nya? semua filenya. Filenya hilang. Nyamperin pacarnya di nyamperin kosannya. pacar. Kok dia marah, nggak mau ngangkat telepon, nggak jawab ini. Tapi nggak ada yang tahu. Teman-temannya juga nggak tahu kalau dia pacarnya ini udah meninggal. Shoot. Aku ke dapur, aku ngambil minum. Terus tau gak dia ngapain? Di jalan gini. Di jalan. Welcome to Keypods. Hari ini kita akan ngobrol dengan Mr. Rizky. Enggak deh, Mas Rizky alias Mr. Popo dari Do You See What I See. Halo. Mr. Rizky. Rame banget. Nama asli ya, nama asli. Mas Rizky. Iya. Rizky Ardi Nugroho. Nggak ada yang kenal sih. Tapi kalau ngelihat wujudnya langsung kenal kan. Kayaknya orang di balik Do You See What I See deh, gitu gak sih? Kayak, wah lihat jenggotnya Mister nih pasti. Pasti keinget itu story rumah nenek langsung. Rumah Eyang. Itu yang paling awal bikin ini ya Mas ya. Paling boom, apa sih bahasanya sekarang, booming. Zaman dulu banget bahasanya booming. Viral. I see. Terus kita mau tanya-tanya sebenarnya Mas, kayak kan kita sering juga di sini nonton ataupun dengar Do You See What I See. Yes. Tapi kita pengen tahu kayak sebenarnya bikin Do You See What I See-nya gimana? Karena kan sampai sekarang ceritanya udah 1.500 lebih. Iya yang di sebenarnya kalau Spotify ya? Kan ada yang episode spesial kayak udah. Oh iya. 2000 kayaknya. 2000 in total. 2000, lebih dari 2000. Wow, 2000 cerita di-upload setiap hari. Lebih dari satu kan berarti kan di-uploadnya ya? Sehari 2. Tapi libur Sabtu Minggu ya. Oke. Jadi Berarti Senin sampai Jumat, satu di Spotify, satu di YouTube. Nice. Dan ada aja yang kirim. Ada aja yang kirim. Itu kan berarti konsepnya kayak orang punya cerita horor, terus habis itu kirimin ke Do You See What I See gitu kan? Iya, sebenarnya dulu kan kayak nyari apa ya bedanya sama kreator horor lain. Iya, sekarang terus banyak. Nyari-nyari terus kan kayak radio dulu ada Nightmare Side, Ardan. Atau di radio kan emang banyak yang penyiar tuh nyeritain horor. Iya. Ada terus dulu sebenarnya nyari konsep apa ya supaya orang nggak bosen formatnya gitu-gitu aja dan emang nggak mau penelusuran sebenarnya. Iya. Emang nyari cerita aja. Tapi akhirnya di awal banget malah baru ceritaku sendiri. Orang-orang tuh kayak Mister aku punya cerita juga nih. Cerita sendiri itu berarti cerita yang mana yang awalnya? Cerita-cerita selain Rumah Eyang. Jadi kan waktu itu diteror kan, sama pendengar Radit sebenarnya. Oke. Mister cerita lagi dong. Langsung gitu. di Spotify apa kayak di Instagram mungkin? Dulu sih awalnya di Instagram. Oke. Awalnya di Instagram, cuman kayak aku lihat sendiri kayak Instagram kan bukan platform yang nyaman buat dengerin cerita audio dan audionya juga nggak stay lama kan. Iya, betul. Kalau ada Reels dulu belum ada Reels. Benar dulu. Dan 2018 ya berarti ya? 2018. Wow. Akhirnya ceritanya dulu di live Instagram. Yang nonton juga banyak, ribuan, bahkan puluhan ribu gitu. Oke. Tapi abis itu kenapa sih nggak bikin YouTube? Iya. Si Radit juga bilang gitu kan, kayak kenapa nggak bikin YouTube? Dulu awalnya nggak bikin YouTube. YouTube tuh baru dibuat setahun setelahnya kalau nggak salah. Oke, berarti YouTube-nya Do You See What I See di 2019. Harusnya ya. Masih pakai cerita sendiri? Apa udah kayak mulai konsep itu? Konsep? Ya awalnya sendiri, tiba-tiba udah banyak yang ngirim cerita. Kontributor. Jadi akhirnya emang, ini menarik juga nih kalau Do You See What I See itu jadi platform stand up horror sih sebenarnya. Iya. Kita providing platform, nyiapin, ya ini platformnya, ini ada stage-nya, terus kita bantu editing, terus kita udah nyiapin audiens seperti di sini rame gitu kan. Jadi siapapun yang naik pasti ada yang nonton. Gitu. I see. Tapi sebelum kita kulik lagi ya Mas, lebih dalam tentang, maksudnya gimana cara kurasinya dan segala macamnya. Yeah. Berarti kan ada cerita-cerita, berarti Mr. Popo ini punya banyak sekali experience horor. Sebenarnya karena cerita setiap hari kan dulu pas live Instagram berarti ya. Cerita Rumah Eyang itu kan rame karena emang setiap hari kita ngalamin itu. Dan hanya di situ. Oke. Jadi aku sendiri bukan orang yang sensitif sama sekali. Iya, gitu ya. Oke. Jadi kalau waktu di Rumah Eyang tuh kayak udah lihat kucing aja. Kalau ada yang lewat kayak dia lagi gitu ya. Iya, kayak,
Tapi kan buat orang serem ya. Bener. Kalau buat kita kayak serem sih. Ya kita terpaksa di sini karena tidak punya duit lagi buat ngekos. Berapa tahun sih di situ? 4 tahun ya. 4 tahun. Jadi selama 4 tahun itu memang mengalami. 4 tahun dari rame banget karena dari awal tahun di UGM itu udah jadi base campnya anak Jakarta di UGM di Jogja. Iya. Jadi bukan hanya anak UGM yang main di situ. Jadi kita banyak tuh dulu anak Tarki, anak 82, anak 6. SMA 47 ya anak-anak Jaksel, sekolah-sekolah SMA yang akhirnya kita punya teman dari teman-teman, oh ini ngumpul semua. Nah, ngumpulnya tuh di rumahku ini, di rumah Eyang ini. Oke. Dari rame setiap hari sampai nggak ada yang berani datang. Dan every single person yang ada di sana tuh punya experience masing-masing. Punya pengalamannya masing-masing. Terus yang diceritain yang dulu, yang pas awal-awal di Instagram yang paling Mister ingat apa berarti? Di Instagram? Iya, karena kan berarti setelah setelah yang diceritain dari Bang Radit ya berarti ya? Iya, jadi kan justru itu kan ngulik ceritanya teman-teman kan. Audiens tuh kayak cerita lagi dong, ada teman nggak? Ada gitu kan. Akhirnya ya ada sepupuku dari cerita dari orang-orang yang tinggal di sana. Jadi kayak mereka menantikan cerita itu loh, cerita. Tapi tetap base-nya dari yang rumah Eyang ya. Karena kan belum kayak ada yang lain. Tiba-tiba Radit bilang, udah kebanyakan gitu. Maksudnya kalau di milking terus kan mungkin jenuh juga ya. Iya juga sih. Makanya 5 apa 4? 5 episode. 5 episode. Dan kita nonton semua. Masih serem juga. Kalau didengar sekarang masih serem juga. Ya harusnya gitu. Kita mau klik ininya berarti cara pembuatan video-video ataupun cerita-cerita di Spotify-nya Do You See What I See. Oke. Berarti kan itu ada lewat kurasi dulu gitu ya. Karena kan 2.000 in total sampai sekarang. Orang-orang kirim, apakah ya ada proses verifikasi apa enggak sebenarnya? Jadi awalnya emang kita tidak terencana gitu ya. Karena emang ngerjain sendiri, benar-benar sendiri di awal. Memilih platform podcast kan bukan ngobrol gini ya. Iya. Podcast tuh audio konten kan sebenarnya. Jadi kita bukan ngobrol dan emang pengen menonjolkan sisi. Makanya dari dulu Do You See What I See nggak pernah berubah. Storytelling, monolog. Iya. Ya gitu kan. Dan kita juga nggak pengen ada distraksi sama visual. Jadi orangnya muncul. Nanti nanya gitu gimana kemarin waktu itu gimana. Jadi biarin aja sih orangnya itu cerita seliar mungkin gitu. Makanya formatnya tetap audio. Oke. Selalu audio sampai sekarang. Nggak akan berubah ya. Ada videonya itu kayak cuman ya keperluan aja, keperluan subtitle. Video efek kan tapi biasanya bukan video juga, yang kayak orang diundang bukan gitu kan. Nggak pernah. Jarang kecuali emang ada tamu yang datang ya. Supporting visual lah ya untuk visual. Audionya. Jadi cerita kan banyak datang terus kita. Jadi kalau ngomongin tadinya nggak ada pagar karena terintimidasi sama jenggot dan celana ngatung. Apa tuh? Kok ini casingnya Islami tapi ngomonginnya yang berbau mistis dan syirik gitu. Jadi kayak sempat pernah ditegur gitu. Tapi sebenarnya kan bukan yang kita angkat karena akhirnya melihat bahwa audiensnya adalah segala umur. Iya. Termasuk adik-adik yang kalau ngeliat tuh adik-adik yang anak SD, SMP, SMA itu kan kayak mereka nonton yang ya kita nggak pernah ada rating kan ya. Dan kebanyakan di Indonesia semakin mistis atau semakin serem. Maksudnya mereka menggandrungi sesuatu yang semakin aneh gitu kan. I see. Entah ritual, entah bener-bener yang nggak bisa dijelasin dengan ya, cuman itu kan gitu kayak akhirnya buat aku sendiri jadi tanggung jawab moral gitu ya. Bener nggak ya kalau nayangin gini apakah akan ditangkap dengan misalnya waktu itu ada cerita yang ada satu yang mengalaminya di rumah mengalami gangguan yang aneh-aneh sampai harus ngelempar kancut ke atas genteng gitu kan. Karena itu kan mungkin itu cerita di Spotify. Maksudnya ya, salah satu cerita dari cerita yang ada. Kok bisa? Enggak, kan ada kepercayaan tertentu yang mengharuskan ritual-ritual gitu kan. Iya. Terus kayak nanti kalau denger lagi harus spesifik kancut ya. Iya makanya. Ini kalau
dicontoh sama adik-adik gimana kan? Ini kan nggak baik, yang bukan nggak baik ya, nggak boleh. Ini kan ritual yang nggak ada arahannya. Gitu. Jadi akhirnya kayak memutuskan untuk yaudah kita sensor aja untuk beberapa kepercayaan, beliefs yang tidak sejalan dengan agamaku gitu ya. Kayak misalnya arwah penasaran, orang meninggal ya meninggal gitu kan. Kita selalu nyebut orang meninggal ya meninggal, dia nggak akan penasaran. Seandainya ada yang menyerupai, ya itu jin yang menyerupai. Jadi kita explain sedetail itu. I see. Ada yang appreciate, tapi juga ada yang, wah ini pasti mister banget ini. Pasti si penceritanya udah dijejelin dikasih notes. pakem-pakem gitu ya. Tapi emang kalau mau ngirim kita kasih notes dulu. Jadi nggak boleh gini, nggak boleh cerita ini. Seandainya pun ada cerita yang nggak boleh, yang nggak bisa disensor karena esensi. Kayak misalnya ada beberapa cerita yang dia ini cerita yang bagus sih sebenarnya. Ceritanya bagus sehingga nggak bisa disensor. Kalau disensor hilang esensinya. Yang gitu. mana tuh? Ada judulnya Demi Konten. Jadi dia temennya hilang karena berburu konten, hilang masuk ke dalam dimensi yang dia nempelin mukanya sama pocong gitu. Terus dia hilang pindah dunia lain. Tapi untuk balikin temennya ini sama si kepala daerah, kepala dukuhnya itu diminta ritual pakai getebok pisang tuh, batang pohon pisang yang dibungkus sama kain pocong. Itu kan ritual yang aneh, mohon maaf ya, itu kalau dalam Islam nggak boleh gitu kan. Ritualnya benar-benar ritual ya mungkin dukun gitu ya. Tapi kan balik nggak bisa disensor gitu kan. Tapi kalau buat aku ini ceritanya Indonesia banget. Nggak, maksudnya budaya ini ada. Cuman kan kita perlu menambahkan ini nggak boleh ya, ini tuh syirik gitu. Jadi ada disclaimernya gitu. Itu yang kita pengen gitu. Dan dimasukin ke audionya biasanya kayak gitu. Iya, biasa kita gitu. Terus kadang-kadang udah tayang, bukan udah tayang. Udah kita terima, udah kita edit, terus kita minta tambalan audio gitu. Tolong dikasih tahu bahwa jangan sampai adik-adik nih yang mungkin yang muslim, yang lain yang wah di Do You See What I See nih kalau gini harus begini gitu loh. Dan mereka kan nggak tahu ini, mungkin pemahaman agamanya belum sampai di sana. Jadi akhirnya banyak sensor terkait sama kurasi itu lebih ke situ. Tapi kan sebenarnya kalau anak-anak itu aku agak ke-trigger. Anak-anak kan kalau dengar kayak gitu ya harusnya tugas orang tuanya gak sih Mas? Untuk jangan dong, masa? Ya gak bisa. Gak gitu. Bisa. Kan masa? Mereka dengerin aja kan. Oh iya. Kadang aku kayak gitu, ibunya nih yang salah nih, atau orang tua aja gitu loh. Iya, diajarin emang harusnya disensor. Tapi berarti ada pakem-pakemnya lah untuk seseorang ngirim ngirim cerita, terus habis itu berarti dikasih notes dulu dan mereka akan ngerekam suaranya sendiri berarti. Biasanya kalau mau kirim kan ke email dulu ke kita atau DM. Kita mau kirim, yaudah kita kirimin lagi syarat-syaratnya. Kasih namanya, karena kan kita kreditnya atas nama mereka. Terus jangan membicarakan yang berbau kesyirikan. Kalau memang harus diceritakan itu harus disebutkan ini boleh atau tidak segala macem. Terus kalau misalnya ada beberapa kata-kata yang most likely kita sensor, misalnya oh iya tuh saya datang ke dukun ini ya, itu kan sering banget tuh. Ya karena kan orang kita deket sama kayak gitu ya. Iya betul. Nanti biasanya saya akan minta ini di replace. Jadi mereka ngirim bentuknya skrip gitu apa langsung suara? Suara sih. Langsung suara. Kalau suara kan bisa di cut bisa diakal. Terus saya bilang kayak bilang aja konsultasi ke ustadz, tapi ritualnya kita hilangkan. Jadi iya. Jadi kalau masih terkait sama esensi ceritanya tidak kepotong ya nggak apa-apa. Ngerti, sebenarnya menjagain supaya Do You See What I See tetap family friendly sih. Karena yang dengerin anak-anak gitu. Iya. Concernku gitu aja sebagai kreator kan punya tanggung jawab moral ya. Jangan sampai ya itu. Oke, berarti dari 2.500 cerita yang paling ingat, yang paling memorable buat Mister apa? Banyak banget ya 2.500. Sebenarnya banyak ya. Maksudnya ada banyak cerita yang kadang-kadang nggak serem, nggak melulu serem. Apa dong biasanya? Yang kalau nggak serem apa dong?
Ya kalau ya terutama yang jadi film ya itu film kan benar-benar First Love itu jadi satu momen ada itu satu kan. Ya dikirim. Kalau aku sama tim tuh lebih ke dramatis sih sebenarnya. Dramatis tuh kayak bukan menonjolkan sisi horornya. That's why dari awal kayak judul-judulnya tuh kita bikin kayak judul film banget. Dan kita lebih senang cerita-cerita yang drama kayak 99% drama. Horornya 1% itu kayak lebih. Oh malah kayak gitu. Kalau kita sebagai tim kan ada kita berempat terus aku sama 3 tim yang lainnya tuh selalu kayak wah ini ceritanya bagus banget ini ceritanya. Jadi kita sebagai platform podcast yang monolog storytelling kita sangat value pertama tuh bukan seremnya malah justru. Tapi ceritanya. Uniknya cerita, kedalaman ceritanya, dramanya. Kalau horor tuh kan kayak ya pocong lagi, ya kuntilanak lagi gitu kan. Ya spesies setan di Indonesia cuman itu aja sih. Iya benar sih, belum ada yang baru sih varian-variannya ya kalau dilihat ya. Kan nggak ada varian durian belum ada. Belum ada. Tapi yang jadi film itu kan juga menarik ya yang First Love. Berarti itu ada orang yang kirim, yang awal kan dikirim, terus kayaknya paling banyak pendengar makanya dijadiin film apa gimana? Apa itu paling dramatis? Sebenarnya satu ceritanya dramatis karena ceritanya itu berasal dari obrolan. Awalnya obrolan. Jadi kan di Siwatais itu kan kita punya kontributor, banyak pencerita, ada tim yang emang mengkurasi cerita juga, ada reporter juga gitu ya. Mereka kan aku dari awal banget aku masukin ke grup WhatsApp. Jadi WhatsApp itu nggak pernah berhenti dulu. Kayak aku lihat gini, ini ada foto gini nih, video ini. Jadi kan banyak cerita tuh sebenarnya awalnya bukan intentionally untuk masuk podcast, tapi mereka berbagi cerita di dalam grup WhatsApp. Gitu. Terus kayak Mbak ini cerita dari salah satu pencerita yang legend di Siwatais yang Mbak Faye almarhum. Beliau baru saja meninggal kemarin. Baru belum lama. Ini juga, aku juga sedih nih ceritanya Mbak Faye nih karena ini aku cerita sedikit ya latar belakang. Mbak Faye ini dari awal di Siwat, dia pertama kali di episode awal-awal masih puluhan gitu ya. Dia kirim cerita awalnya kalau nggak salah ceritanya, dia ngantar anak. Sikat cerita itu kayak dia ngantar anaknya sekolah. Namanya aku kasih judul Parallel Universe. Jadi kayak upside down-nya Stranger Things gitu lah. Dia ini cerita pertamanya Mbak Faye. Suaranya juga ikonik banget. Dia ceritanya ke sekolah, terus duduk mau jemput anaknya lagi di sekolah. Tiba-tiba kayak gitu dia kayak, tiba-tiba sekolahnya sepi, nggak ada siapa-siapa gitu. Dia kayak cuman pindah alam aja gitu. Pindah terus ya aku kasih judul itu, terus beberapa kali kita ngobrol di grup, terus kadang-kadang dia juga DM, Mister aku lagi di rumah sakit. Ini tanganku kenapa ya gitu, kayak ada bekas cakar. Jadi karena kedekatan aku sama si para kontributor ini, cerita tuh banyak masuk. Mbak bagus nih ceritanya, dikemas gitu. Nah akhirnya First Love itu berasal dari obrolan sebenarnya. I see. Aku inget cerita waktu aku kuliah dulu yang nggak sebutin kampus ya, terkenal sekali soalnya. Dan tahun berapa dan kampus apa, jadi kayak awalnya gitu. Dia nyeritain aku punya temen, itu First Love itu kenapa ikonik banget buat aku. Kenapa sih, Mas? Karena waktu dia cerita, ini kan dari obrolan terus, ceritanya menarik, yaudah direkam aja. Direkam aja, terus akhirnya cerita itu muncul kan, rame. Nggak rame sebenarnya, nggak yang rame gimana gitu. Rame itu karena yang menjadi rame karena biasanya kejadian-kejadian yang melihat sesuatu itu kan dialami sama satu orang. Tapi First Love ini dimana ya mungkin teman-teman asumsi saya mungkin kalau belum pernah dengerin dulu episode First Love episode 64. Itu episode 1 karena ada 2, sebenarnya ada 4 part tapi yang 2 nggak jadi tayang. Jadi ada 2 episode First Love 1 sama First Love yang extended version yang ada episode 2-nya. Nah episode 2 ini jeda jarak berapa bulan gitu. Jadi First Love itu diceritakan sama Mbak Faye yang menceritakan latar belakangnya dia kuliah di kampus ini. Terus dia punya teman-teman di kos-kosan, terus punya teman namanya Mawar.
yang tiba-tiba ngilang karena mereka teman dekat gitu ya, berempat atau berlima gitu. Nah si Mbak Faye dan teman-temannya concern sama si Mawar ngilang. Ternyata dia punya pacar gitu. Sampai akhirnya aneh-aneh lah, dia nggak pernah pulang ke kos. Terus suka di jalan dilihat, nih lagi ngomong sama siapa, lagi jalan sama siapa, nggak ada yang lihat tuh pokoknya gitu. Tapi ternyata si Mawar ini bucin lah, bilang ke Mbak Faye-nya bucin. Ya udah temuin, kalau merubah kamu jadi gini kan mereka nggak ikhlas gitu sebenarnya gitu. Ya ceritanya long story short-nya kayak gitu. Sampai akhirnya si pacarnya ini suruh datang, bilang namanya Restu. Nah ternyata pas datang itu, Faye ini pacarku udah datang. Ya begitu ditemuin ternyata yang duduk di ruang tamu tuh pocong. Aduh. Dan semua orang lihat, teman-temannya lihat. Habis itu kan ya itu bapak kosnya manggil orang tuanya minta dijemput. Tapi si Mawar ini masih denial. Oh dia bahkan nggak sadar. Dia taunya itu kan orang. Kok bisa ya? Ini orang, jangan jahat gitu, marah sama teman-temannya kan. Ini tuh Restu pacarku, bukan pocong gitu. Singkat cerita gitu ya. Semua orang dengar, terus akhirnya si Mawar dibawa pulang sama bapaknya. Setelah itu mereka putus hubungan. Maksudnya nggak pernah, udah nggak balik lagi, nggak kuliah lagi. Habis itu mereka diteror kan, kamar digedor-gedor sama si Restu. Nah ceritanya tuh udah di situ, udah selesai. Podcastnya udah, karena ya udah nggak ada apa-apa. Kan cuman penampakan pocong gitu. Terus kan maksudnya nggak ada something special kan. Iya. Sampai suatu hari ada orang DM ke kita, ke Mbak Faye. Mbak, ini cerita kakakku ya gitu. Mawar kan bukan nama sebenarnya. Yang chat ini Melati, ngaku adiknya. Nah, wait. Emang kita nyebut nama ya? Sampai aku dengerin lagi. Mbak tanya, ini kan aku sama Mbak Faye chattingan. Sama almarhum Mbak Faye ini kita chattingan. Mbak tanya deh, aku jadi was-was nih. Maksudnya dia chat gitu tuh gak berkenan cerita kakaknya diangkat atau gimana. Terus udah tanya dulu namanya siapa. Ya dia nyebutin namanya dia, si Melati. Terus yaudah tes aja nama kakaknya siapa. Oh iya, verifikasi terus kan lah karena namanya Mawar nih unik. Maksudnya bukan nama pasaran kayak nama biasa. Kayak Bambang atau siapa gitu ya. Namanya masih ingat kan nama lengkapnya. Terus dia mention. Kaget dong kita. Beneran berarti. Wait, ini cerita yang gak pernah diangkat puluhan tahun. Tahun 90 something. Dan ini kita angkat di tahun 2000 something. Kenapa dia komplain? Maksudnya pikiranku, ya udah tanya Mbak, ini mau di take down atau enggak gitu kan? Karena takut mungkin ofensif atau apa buat keluarganya atau gimana. Enggak, cuman makasih aja, dia mau bilang terima kasih aja, ceritanya udah diangkat. Terus ya udah salam ya buat Mawar, gimana kabarnya? Gitu. Mbak, maaf, Mawar udah meninggal gitu. Dia sampai suicide gitu. Karena si Restu. Iya. Akhirnya itu jadi part 2 yang akhirnya jadi film. Itu yang bikin wait, gimana gitu. Terus akhirnya ya udah kita kopdar aja, ketemu untuk update ceritanya. Ya udah akhirnya update cerita. Cuman si Melati itu bilang ini untuk konsumsi kalian aja ya. Jangan diceritain lagi. Udah cukup sampai di situ. Terus one day kayak 1-2 minggu kemudian Mawar bilang, ya udah ceritain aja di podcast gitu. Baru duar ceritanya itu naik rame banget. Iya sih. Jadi itu kan berjeda. Jadi itu kan bukan intentionally kita. Iya benar, nggak dibikin buat dramatis. Cerita yang ya tadinya mau kita keep buat kita sendiri. Nah episode ketiga keempat itu udah kita rekam. Itu aneh banget. Jadi akhirnya ini kan menceritakan adiknya Mawar dan Melati. Ada kejadian-kejadian yang setelah itu apa. Itu kita rekam gini. Aku sampai pinjam kamera temanku, datang ke rumahnya Mbak Faye. Kita rekam, terus kita udah cek, udah rekam.
bareng sama Mbak V-nya? Hilang semua filenya. Filenya hilang. Terus aku kayak, ini aneh banget sumpah. Kayak, ya aku nggak percaya gitu-gitu ya. Cuman kan waktu kita habis rekaman tuh kameranya udah roll. Kita cek ada. Kan aku juga pakai Zoom. Audionya ada. Nggak ada. Samsung. 2 video dan audio hilang. Nggak ada. Makanya. Kok bisa ya? Mbak, aku ngomong Jawa sama dia kan. Mbak Kipi, audio videonya hilang. Ya wes rekaman lagi ya. Terus dia langsung tek gitu. Gak usah ya mister. Oh ya wes mbak. Ya udahlah gak usah gitu. Tapi yang ngerekam berarti rekaman suara Mbak V ya? Yang ceritain harusnya ya mas? Iya, aku duduk berdua sama Mbak V almarhum. Ya, waktu itu sama aku ngajak temanku 2 orang. Kan mereka aja bingung sampai kenapa ya dua-duanya gak ada. Bener-bener audio dan video gak ada. Dan itu akhirnya diangkatlah ke jadi cerita 3 dan 4 yang latar belakang keluarga itu gak pernah kita angkat. Oke. Jadi ini kan kayak cerita yang personal sekali ya. Iya. Ya bukan, ya maksudnya kalau mau bilang, wah ini ceritanya ngadi-ngadi nih bohong. Tapi kan ada korespondensi, ada orangnya, ada adiknya. Tapi kalau diceritain di sini sekarang juga udah gak bisa lagi. Mohon maaf keluarganya semua udah meninggal. Jadi jangan kalau begitu. Sebelum film itu tayang Melati pun udah meninggal. Kayak gitu. Terus setelah film itu tayang, Mbak Faye ikut nonton film itu kemarin baru meninggal juga. Jadi udah nggak ada siapa-siapa. Itu berduka cita. Kemarin aku juga sedih banget kan karena ini ada chatnya Mbak Faye. Terakhir aku chatting sama dia. Dia tuh tanggal 5 itu bilang, Mister aku sakit, jangan Mbak Faye, aku sedih banget ini karena dia bilang gitu. Mbak Faye chat aku malam-malam. Mister kalau nanti tiba-tiba dengar kabar aku gimana-gimana, jangan sedih ya, dia bilang gitu. Oh foto Mbak, aku manggilnya Mbok karena dia udah umur 50-an ya. Mbok, jangan ngomong macem-macem lah Mbok. Ya bentar lagi kan anakmu kuliah atau sekolah pas kuliah gitu. Cuma ngomong macem-macem, ya pokoknya aku minta maaf. Terus dia bilang gitu. Pokoknya kalau dengar aku kenapa-kenapa, jangan kaget gitu. Terus dia ngirimin foto EKG-nya dia. Rekam jantung. Ya wes rapopo, sembuh gitu. Terus udah karena aku penasaran, 3 minggu kemudian aku chat. Karena dia nodong aku baru pindah rumah gitu. Main ke rumahku, Pak D, dia panggil aku Pak D. Yo Mbok, terus waktu terakhir ngomong gitu. Terus aku chat, Mbok gimana? Aku mau main nih gitu. Terus di chat, dibales, Mister maaf ini Mas, suaminya. Mau ngasih tahu kalau Mbak V baru meninggal. Dikirimin foto anaknya sama mereka pas di makam. Ya Allah, aku lemas banget. Nah ini kayak cerita ini buat aku bukan hanya cerita horor tapi ada kedekatan. Iya benar sih. Ya antara pencerita, latar belakang ceritanya dan. Berarti dijaga terus komunikasinya ke orang-orang yang kirim berarti ya mas ya? Ya aku sama semua kontributor ya deket ya. Iya. Jadi nggak sekedar cuman ya udah dengerin. Maksudnya ini nggak dibikin cuman sekedar bisnis. Iya, emang bukan bisnis juga. Jadi emang udah kayak keluarga aja. Makanya kalau aku nyebut kan, kalau teman-teman pencerita manggil aku Pak Lurah. Oh, Pak Lurah. Kalau mereka kita sebut warga Desa Sukawedi. Karena dari dulu lucu banget, maksudnya sampai berantem. Kok kenapa bisa berantem? Iya biasa, kan warga suka berantem. Nanti ada yang sedih, ada yang apa, kita ada iuran juga katanya. Iuran warga. Kalau ada yang lagi kenapa, kita saweran. Kayak gitu-gitu. Sampai kayak gitu, iya, baik banget jadi keluarga. Kalau aku lagi waktu itu kemana, ke Bandung atau ke Jogja, ke Surabaya sering tuh. Bisa di Surabaya, udah kita kumpul cerita-cerita aja, nongkrong udah gitu. Udah kayak keluarga, makanya di Surabaya situ buat aku udah kayak keluarga sih. Tapi menarik deh kalau misalnya dengan pengalamannya Mister ya, kayak yang tadi tiba-tiba hilang lah, itu kan ya kita nggak tahu ya, mungkin entah kameranya beneran rusak atau komputernya gimana. Cuman ada cerita lain nggak? Kalau lagi rekaman atau lagi dengar atau mungkin lagi kurasi tapi tiba-tiba apa gitu yang nggak bisa dijelasin juga? Ada beberapa kali coincidence ya, bukan sesuatu yang kalau aku, Mas Ruli, Mbak Devi, Mas Colek ini kita tim lah ya. Basically kita penakut semua. Jadi tapi percaya nggak atau jadi gimana? Kalau kita ngedit selalu siang.
Emang takut ya konsepnya. Ada satu malam, ini ada beberapa cerita sih. Jadi kayak ada satu malam aku belum ngedit, yang lainnya juga lagi capek. Terus mungkin ini tugasku lagi ngedit. Jam 11 malam aku ngedit, terus tiba-tiba ada yang DM. Mister, ini benar ya rumah Eyang? Jadi dia ngirimin foto-foto rumah Eyang. Dia lagi trespass gitu, lagi menerabas rumah Eyang gitu. Masih ada ya itu foto, sampai sekarang ya. Aku nggak jawab deh, aku nggak jawab. Maksudnya aku nggak mau konfirmasi. Padahal benar rumahnya itu. Iya, terus terus foto lagi. Dia foto tuh bisa sampai dalam gitu. Dalam tuh benar-benar bagian dalam. Nggak masuk ke dalam rumah, tapi maksudnya bisa masuk ke halaman belakang. Terus ini ya, karena aku ceritanya agak detail ya di rumah Eyang. Terus ini ya kamarnya Mister, ini ya. Terus begitu cepret terakhir, Mister, aku dapetnya ada merah-merah gitu. Jadi ada siluet. Kan aku ada cerita cewek merah di bawah tempat tidur yang, ada salah satu cerita itu kan cewek bergaun merah itu. Terus aku pun kan nggak pernah, karena itu kan kata tanteku, bukan kataku. Dan yang aku lihat tuh bukan cewek bergaun merah, tapi misalnya Mbak Sandra lagi pakai baju merah. Tapi itu bukan dirimu, tapi emang pakai baju merah. Tapi di kesempatan lain tuh ada cerita, itu loh pakai baju merah. Pokoknya ada yang mengkonfirmasi bahwa itu tanteku sih, kayak ini di bawah kolong ini pakai baju. Nah itu di malam itu aku ngeliat kayak, wait, ini orang di dalam kamar, karena kamarnya kan kaca, kayak ini kan frosted ya. Iya. Ini enggak, ini kan kacanya bening, jadi kelihatan dalamnya. Iya, oke. Di foto sekali lagi pakai blitz. Mister dapet capture. Aku langsung itu apa? Aku udah takut ya. Terus aku blok aja nih orang. Aku nggak berani. Abis itu bener-bener kayak, terus aku bangunin istriku kan, temenin dong. Aku takut. buat ngedit. Ya itu kayak pengalaman kayak, iya. Sakit kepala deh ngedit malam-malam. Ini satu kan kayak aku jadi nggak mau ngedit malam-malam perkara. Terus ada yang lucu juga nih. Waktu itu lagi ada satu kesempatan tuh aku lagi ngisi acara di salah satu hotel di Jogja lah ya. Nah aku ngisi acara resmi, bukan urusan podcast. Tiba-tiba manajernya dan lain-lainnya itu kenal aku semua ya, namanya di Jogja kan, kayak Mister lagi di sini, kita bedah hotel. Bedah hotel. Ya, terus yang ngajakin staffnya. Kita ke Wings ini nih. Gimana Mister, ada apa? Ya nggak tahu ya. Tapi ya serem, soalnya di dalamnya kan ada patung, ada lukisan gitu segala macam. Tapi di dalam bisa kamar. Nggak sih ngeliatnya gitu? Enggak kan sebenarnya. Kan ya biar excited aja sih. Biar seru-seruan aja kan. Mereka ngajak jalan-jalan, ya udah. Terus karena aku takut juga nih di hotel ini. Aku telepon si Mas Ruli, Mas kesini yuk temenin. Akhirnya dia beli tiket tuh dari Cirebon ke Jogja. Malamnya beneran datang nemenin. Terus belum ada episode nih Mas besok. Ya udah kita ngedit deh. Ya udah malam itu aku Mas Ruli ngedit cerita tentang hotel tapi di Bandung. Nah long story short, ya apa yang terjadi di podcast itu terjadi di hotel itu. Exact the same. Apa Mas? Iya Mas Ruli kan aku bangun, karena aku udah tidur duluan tuh jam 10. Terus aku bangun subuh. Terus loh Mas Ruli bengong gitu di sebelah, kan kasurnya twin ya. Dia bengong gitu. Kenapa Mas? Nggak apa-apa. Udah bangun? Nggak, belum tidur. Hah? Begadang kayak dia. Terus ya udah akhirnya yaudah kita sholat yuk. Terus aku mau ke kamar mandi, dia ngintilin. Mas coba lihat wastafel. Kenapa emang? Buka aja. Ya udah aku nyalain wastafel. Gak apa-apa. Oh, ya udah bidet spray gun ya. Gak apa-apa. Itu tuh bathtub sama shower. Aku nyalain semua kan. Apa sih? Gak jelas. Oh, aneh juga ya. Ya udah sholat dulu deh. Ya udah deh, sholat aja dulu gitu. Ya udah, akhirnya kita sholat, terus aku baru nanya, kenapa emang? Ada apa? Pasti ada apa-apa nih. Ya, aku recall ceritanya tuh yang di Bandung itu malam-malam dengar hujan di dalam hotel spesifik nih, orang-orang yang dengar podcast itu tuh notice langsung itu hotel itu ya gitu. Terus itu yang terjadi sama Mas Ruli. Jadi malam itu airnya hitam lama, nyalain bidet airnya hitam, bathtub hitam, terus dia dengar hujan gitu-gitu. Terus kan enggak kok Mas, aman. Sampai jam 6 pagi pas mau keluar hotel mau breakfast tuh ada room boy itu yang lewat gitu.
Mas nanya, oh ya gini Mas, tadi malam tuh ada lagi bersihin toren apa gimana? Kok airnya kotor? Oh sampai dikonfirmasi ke bawah. Mana ada, duh. Oh ya udah, rasain Mas. Gitu. Terus kita takut. Ya kayak gitu-gitu sih. Oh jadi tetap kerasa ke Mas dan teman-teman juga ya sebenarnya. Satu lagi ada cerita tuh waktu itu aku lagi di Palembang. Oke. Nginep di sebuah hotel. Terus lagi-lagi belum ada episode. Kadang-kadang ada episode yang bentuknya tertulis. Jadi harus aku narasiin kan. Oke. Terus aku random pick dari email. Terus udah aku baca. Nah aku tipikal tuh kalau baca skrip tuh ngalir aja. Jadi aku screening cepet langsung aku bacain. Jadi nggak aku baca dulu sampai selesai. Terus baru aku narasiin, nggak aku langsung baca gitu aja. Kalau bingung aku diem dulu, biasanya nanti aku edit di bagian editing baru aku edit. Iya. So aku nggak ngeh tuh. Lagi bacain cerita, tentang hotel nih gitu. Aku lagi di hotel. Terus jadi menceritakan tentang kejadian yang terjadi kebakaran di kota Palembang di antara jalan ini sama jalan ini. Wait, kayaknya tadi aku baru lewat jalan ini. Terus aku berhenti tuh audionya rekamannya aku pause. Terus aku ngeluarin HP ngeliat Google Maps. Wait, kok hotel ini? Oh iya persis sama. Terus kayak di antara jalan ini sama jalan ini. Iya. Ya itu hotelku, aku lihat aku di tengah-tengah itu. Wait, terus aku lihat kan, aku terusin baca ceritanya. Ini pernah terjadi kebakaran, bla 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 di sebuah ruko, bla bla bla. Wait, ini kan sampai aku turun, nanya sama orang yang ada di depan, satpam atau siapa gitu. Mas ini dulu gini. Iya kayak udah lama ya. Oh beneran. Dengan bodohnya aku menanyakan itu dan kayak mengkonfirmasi. Terus ya udah, terus abis itu aku gak enak badan. Mungkin COVID ya waktu itu ya. Ya aku gak mau mikir apa-apa ya. Mungkin aku COVID. Ya mungkin COVID. Pulang-pulang dari Palembang aku cuman infus sehari udah sehat. Itu gak enak banget di kamar tuh rasanya kayak. Ya tapi kebayang sih takut sih membaca cerita. Itu lagi baca cerita tuh bener-bener ya sugesti kali ya. Sugesti mungkin. Tapi mungkin ya kena COVID juga. Tapi gak positif COVID jadi ya gak tau lah. Oh jadi banyak banget cerita-cerita. Banyak cerita yang aneh-aneh gitu. Tapi kalau misalnya dari ceritanya Mister terus di Spotify, tapi yang kayaknya aneh cuman tetap serem. Ada nggak? Aneh tetap serem maksudnya. Iya, maksudnya kayaknya nggak mungkin deh. Kalau sebenarnya yang tadi apa yang konten itu itu sebenarnya aneh ya. Ada yang cerita kayak gitu lagi gak sih? Banyak sih cerita yang aneh ya. Ada dari Mbak Rachel tuh Meiske tuh bagus banget ceritanya. Jadi dia tinggal di kos-kosan. Maksudnya how come dia itu tinggal sama teman kosnya nganggap itu ya orang gitu. Dengerin deh judulnya Meiske. Oke. Atau cerita juga judulnya dari Mas Rudy tuh Demi Konten. Itu berburu konten. Itu kayak film banget sih. Tapi karena ya aku tahu siapa yang cerita, pernah ketemu sama orangnya kan kayak nggak mungkin dia ngadi-ngadi gitu. Oh. Itu sebenarnya pertanyaanku juga sebenarnya Mister kayak kan kalau misalnya mau kurasi ya kan ada aja orang dari banyaknya cerita pasti ada aja orang-orang yang iseng kan. Yaudahlah gue pura-pura gitu. Caranya tahu ini pura-pura ini enggak tuh apa? Nah ini dia nih. Ini part yang kadang-kadang ngadi-ngadi tuh susah loh. Iya kan? Apalagi maksudnya cerita kayak gini. Cerita horor biasa kan buka pintu ada pocong udah selesai kan gitu ya. Dan kadang-kadang kalau lihat sebuah cerita yang premisnya lengkap, setupnya, misalnya ada karakternya di build up gitu-gitu, kayak ini Too Good To Be True ya kadang ya? Nggak terlalu lengkap ceritanya. Tapi justru di Delusi Fantasi kan ceritanya nggak lengkap. Kayak cuman lihat setan kan nggak mungkin. Oh nih masa kecil setan ini nggak ada gitu kan? Nggak usah sih kayak cuman cerita yang mengalir dalam satu scene aja. Iya. Yang kalau di develop susah di develop. Jadi kayak ya possibly true gitu. Jadi pakai apa? Pakai feeling. Pakai feeling aja, pakai feeling. Iya kalau udah jelek banget atau terlalu ngadi-ngadi nggak kita naikin juga. Oh, tapi kalau yang setupnya bagus kayak tadi tetap aja naik walaupun kayaknya lengkap banget gitu. Jarang. Oh malah jarang. Tapi kita lebih seneng kalau kita naikin tuh storytellingnya bagus aja.
cerita. Jadi kayak orang cerita kan seru ya dengerinnya. Iya. Keseruan itu yang kita bangun sih sebenarnya, bukan kayak ada cerita tentang bukan penjaga, tukang servis tower BTS gitu. Itu unik aja, kayak orang yang nggak ngalamin. Maksudnya kalau dia bukan tukang BTS sih, nggak mungkin dia cerita begitu gitu. Ya kan, ceritakan misalnya Mas kameramen atau operator, ya ceritanya latar belakangnya operator kan. Iya. Kalau diceritain sama penulis cerita kan dia harus riset ya. Betul. Ngapain juga orang nggak dibayar? Oh benar juga sih. Iya benar. Jadi karena ada yang cerita tentang perias pengantin. Gitu. Ya emang kalau aku lihat dia mua tradisional, makeup artist tradisional gitu. Jadi pasti kemungkinan besarnya benar lah ya, cerita itu emang first experience-nya dia ya. Seandainya ngadi-ngadi effort banget. Iya betul sih, kebayang sih. Kebayang. Gitu. Kalau yang paling serem, personal favorite. Lagi-lagi aku suka yang drama ya. Cerita-cerita drama. Apa yang diangkat di film itu sebenarnya paling favorit nggak juga? Ya itu favorit karena ada secara development ceritanya menarik. Tapi ada juga yang menarik kayak apa ya judulnya? Maaf. Oke. Ceritanya Mbak Timot itu juga menarik. Dia punya mantan waktu kuliah, ini cerita waktu kuliah. Jadi dia ingat cerita ini karena dia teringat. Jadi kadang-kadang gitu, ini cerita di Dwi Suwatai sih suka aneh-aneh gitu. Mbak Timot ini ngirim cerita ini jam 1 malam. Terus dia chat aku. Terus aku habis nangis. Aku tiba-tiba kebayang mantanku, dibilang gitu. Dengerin ya gitu. Ini aku cuman kayak dengerin orang cerita aja. Kayak mister aku cerita kayak mau curhat gitu. Itu ngerekam pakai voice note. Voice note HP kan gitu. Jam 1 malam. Terus dia ngirim. Terus ceritanya sedih banget, aku nangis. Dengerin, maksudnya emang benar-benar sedih amat. Ya itu, horornya tuh ya karena dia gak tahu pacarnya itu udah meninggal. Kecelakaan. Tapi di kos-kosannya tuh ada, dia balas-balasan surat di bawah. Nggak mau dijawab, cuman ngasih kode. Kalau tahun berapa itu? Itu udah lama. Kok masih surat-suratan? Kuliah. Nggak, orang pacarnya tuh nggak mau jawab. Cuman dia Mbak Timot cuman ngirim ngasih. Pokoknya kalau kamu bilang masih sayang aku, ketok 2 kali gitu. Ya gitu. Terus nanti suratnya dikeluarin lagi dari bawah di bawah pintu. Bukan surat-surat yang gitu ya, maksudnya karena emang dia nggak mau jawab. Jadi dibalas gitu. Pokoknya ceritanya sebenarnya sedih. Cuman kan di akhir tuh jadi question mark kan, kayak wait, siapa ini gitu. Tapi si Mbak itu udah tahu kan bahwa itu yang balas bukan. Nggak tahu, makanya dia tahu kan setelah itu semua dia lewatin. Jadi yang selama ini dia ini di kosan berarti, Mas? Iya di kos-kosan. Di kosan, kosan campur berarti. Jadi, makanya ada cowok. Enggak. Mbak Timot ini nyamperin pacarnya di kosannya. Kok dia marah, nggak mau ngangkat telepon, nggak jawab ini. Tapi nggak ada yang tahu. Teman-temannya juga nggak tahu kalau dia pacarnya ini udah meninggal. Shoot. Dengerin ada judulnya Maaf. Tapi serem banget sih. Berarti dia nggak tahu kamarnya sebenarnya kosong kan isinya. Pokoknya kayaknya ya pacarnya sudah nggak ada di situ. Pokoknya ada notes yang kayak kalau dia tuh suka mainan. Cerita. Pokoknya kalau si cowok itu lagi di kamar suka mainan bel yang klinding gitu. Menandakan kalau dia tahu aja lagi di dalam. Tapi sebenarnya udah nggak ada orangnya. Berarti udah meninggal di dalam. Iya posisinya. Terus taunya kapan akhirnya pas? Ternyata udah nggak ada. Waktu udah Jakarta, kalau nggak salah gitu ya ceritanya. Waktu habis berantem apa? Pokoknya ceritanya dramatis banget ya. Malah tak kasih lagu belakangnya, tak kasih lagu sedih. Oh iya. Iya, aku yang edit kan. Tak kasih lagu sedih. Aku sendiri langsung kayak ada mood, ada feel. Kok nggak langsung dibuka gitu. ya? Hah? Kok nggak langsung dibuka ya pintunya? Jadi kunci. Kan nggak mau nemuin, lagi berantem, lagi marah. Baik berarti mbaknya ya, kalau perempuan sekarang ditendang, didobrak. Lama banget nulis lu masih ngerasa gitu. Kelamaan gitu akhirnya didobrak deh. Itu cerita-cerita yang kayak gitu buat aku lebih kena sih. Iya sih. Gak yang gimana serem aneh gitu. Karena saking banyaknya cerita serem. Jadi kadang-kadang udah 6 mati rasa gitu ya. Iya lagi.
serem gak ya gitu. Masih takut gak tapi Mas? Enggak sih. Makanya sebel. Oh ya? Kayak belakangan ya nonton film horor tuh ketiduran. Saking kayak padahal banyak jump scare biasanya kan sekarang film horor banyak jump scare-nya bingung. Para filmmaker horor tuh perlu bikin ya inovasi baru dalam menciptakan jump scare. apa tuh siapa tahu nggak tahu ya makanya biar bisa dari storytellingnya berarti mungkin dibenerin ya atau apa? At least ceritanya harus bagus bener atau ya seremnya nggak yang fake atau betul supaya premisnya nggak template juga ya. Sekarang kan kayak sekarang kebanyakan film horor ya begitu cuman ganti latar belakang. Iya premisnya sama sebenarnya cuman ganti karakter, ganti latar belakang tempat, ganti setannya, udah selesai. Betul. Nah, itu yang ya dilemanya jadi kreator horor ya. Tapi bener juga sih kalau misalnya mau dipikir-pikir lagi supaya ini nggak terlalu drama, maksudnya kan Mas dari konten kreator horor ya, kan jangan dibuat-buat juga banget kan ceritanya. Tapi kan hantu juga nggak selalu berinovasi ya dia memberikan ya nggak sih kadang yang dia takut-takutin ya itu aja gitu kan. Benar juga. Tapi gimana Mas kalau misalnya udah pusing kayak gitu? Karena kan satu segmented banget kan, ini horor doang, nggak mungkin Mas tiba-tiba bikin politik agak bingung. Kemarin pernah politik. Masukin crime story, yang berbalut judulnya Paranoid. Itu satu-satunya crime story yang ada di cari deh di Suwatasi Paranoid gitu. Kenapa nggak dilanjutin? Oh saya dihujat. Oh why? Kenapa ada cerita manusia? aku balasin komen kan. Ya itu pokoknya janganlah masukin cerita horor manusia di sini karena ini horor spiritual ya. Maksudnya horor gaib gitu ya. Padahal aku pengen nyampur sebenarnya tadinya. Sama pernah ada attempt untuk Do You See What I See berbahasa Inggris. Wow. Iya, karena waktu itu biar bisa didengar dari luar. Aku punya beberapa teman-teman kan dari luar lah gitu. Mereka cerita, aku sempat berapa kali aku lupa judulnya. Yang satu agak British, yang satu orang Amerika cerita gitu. Komennya sih jelek banget ya. Ini mau tes TOEFL atau gimana gitu. Nyebelin banget. So, aku komen gitu. Makanya jangan bolos sekolah. Dengerin yang bener. Jangan deh. Ya aku ke-trigger buat gitu sih. Cuma maksudnya kalau emang sukses berbahasa Inggris kan artinya aku bisa kurasi dari entah dari Malaysia, dari Singapura. Iya benar, jadi hantunya nggak cuma pocong sama kunti doang kan. Nanti ketemu hantu gayung atau hantu payung gitu kan kayak di Jepang kan suka aneh-aneh kan. Iya tuh vampir tiba-tiba atau gitu. Apa kayak dari Inggris sana ya. Tapi berarti akan ada kesana nanti. Mungkin bisa udah nyoba cuman kemarin sih sempat kita translate semua ya, tapi bahasa Inggrisnya pocong apa ya? Enggak dong. Iya kan maksudnya kan kayak kuntilanak apa ya bahasa Inggrisnya kayak udah nyoba sih. Kayak relate nggak ya? Pocong itu apa ya? Candy bar apa? Enggak kan mereka kan nggak relate ya kalau orang boleh dengerin gitu. Candy pop. Nggak tahu siapa. Tapi mental aman. Selama bikin mengkurasi 2000 cerita lebih aman, Mas? Aman sih. Aman ya. Gangguan-gangguan di rumah, anak-anak, istri aman? Pernah ada yang aneh-aneh gitu ya. Di rumah berarti ini ya. Cuman kan nggak ada kaitannya sama konten ya. Jadi kadang-kadang kayak gitu. Ih, apa nih? Aku malah seru sendiri gitu. Oh, malah dicari ya? Bukan dicari ya. Maksudnya kayak waktu itu pernah mungkin malah dicari. Oh ini cerita kocak sih sebenarnya. Jadi kayak anakku tuh ngelindur kayak mungkin nih. Jam aku pulang habis nonton sama istriku, terus dia ini masuk kamar tiba-tiba jegrek gitu kan. Aku baru pulang. Terus dia ngomong, you. Oh. Apa tuh? Kan aku takut ya. Ini orang kenapa ya? ngomong tapi bahasa nggak tahu. Ngomong bahasa nggak tahu. Tapi dia melek. Ini Kak. Oh sambil melek bahkan. Kamu kenapa gitu. Terus dia ngomong lagi. Ngeliat mukaku tapi gak tahu ngomong apa. Kan takut ya. Kamu kenapa? Langsung aku gitu. Kak duduk. Pas duduk. Terus aku ngambil minum kan. Ke dapur. Aku ngambil minum. Terus tau gak dia ngapain? Di jalan gini. Di jalan gitu. Tapi gak bercanda kan? Gak lagi prank kan? Gak bercanda jam 12 malam.
Umur berapa Mas? Kelas 4 SD. Masih kelas 4? Udah gede. Terus kan dia kayak jalan gitu, terus dia ngomong lagi. Tapi ngomong lancar. Ngomong lancar tapi bahasanya gitu. Terus kan aku langsung, astagfirullah, ini apa ya kemasukan ya? Apa ya gitu. Terus aku marahin kan, kakak, kamu ngapain? Kamu udah sholat belum? Gitu. Terus langsung aku gendong, kan kamarnya di atas, aku gendong. Terus aku tampar-tamparin deh. Kamu udah sholat belum? Gitu. Kamu udah sholat belum? Jangan ngomong gitu lagi, papa takut. Ternyata belum sholat. Dia belum sholat. Ya udah, ayo udah, papa gendong. Terus dia sholat, aku temenin dia sholat, terus dia tiba-tiba blek. Tidur. Kan nggak tahu ya maksudnya itu apa. Nggak bisa tahu juga nggak tahu. Bangun paginya tapi normal. Mungkin dia sleepwalking, tapi ya udahlah gitu kan. Nah terus tidur, abis sholat dia tidur, aku keluar kamar. Keluar kamar, terus aku tuh depan kamar tuh ada kayak gini nih, kayak kaca kamar. Ini kamar, keluar terus belakang tuh kaca. Tapi karena di luar gelap, jadi reflect, jadi kayak cermin jatuhnya. Terus aku lihat bajuku, hijau. Terus kok rambutku putih? Gitu, jadi kayak rambut gitu putih. Aku ngeliatnya putih. Tunggu, aku gerak-gerak gitu. Kok putih rambutnya? Aku takut gitu. Ternyata di luar takut, ada orang. Takut tapi excited gitu. Apa ya itu ya? Terus aku gerak-gerak gitu. Lah, kok rambutnya ngikutin? Kok bukan muka aku gitu? Bayangkan dari luar. Iya, apa aku takut. Tapi kayak seru sendiri. Ini apa ya? Ini apa ya? Ini apa ya? Sendiri. Gitu. Nggak tahu, aku jalan. Dah. Subuh-subuh aku bangun. Terus mbakku ternyata udah bangun. Terus, Mas, aku mau cerita tapi jangan kenapa-kenapa ya. Cerita apaan? Biasa gitu. Dia suka kalau lihat aneh-aneh dia suka gitu. Iya, tadi malam pas aku mau pipis. Jadi kamarnya anakku tuh sebelah kamar mbakku. Terus dia bilang, iya tadi malam pas aku mau pipis di depan kamar kakak sama adik ada kepala ngadep ke kamar adik kakak. Jadi kayak leak gitu loh. Dia bilang rambutnya putih gitu-gitu. Aku bilang, ya udah kamu nanti sholat di luar situ. Which adalah pantulan yang aku lihat. Kayak sebenarnya aku juga nggak lihat ya, aku cuman tapi kayak kepo sendiri tuh apaan sih? Aku gerak, dia gerak, dia ngikutin badanku gitu. Tapi udah hal nggak bisa dijelasin ya? Iya kan kayak nggak jelas ya? Iya benar. Ya aku juga nggak bohong juga sih, ngapain bohong? Ini juga. Terus masalahnya kalau aku bilang sama istriku kan, apa sih nggak takut gitu. Terus pagi-pagi aku baru tuh dengerin orang, maksudnya mbak kita bilang cerita hal yang gitu. Nggak tahu tuh apa. Tapi nggak ada follow up lebih lanjut di rumah. Ngapain? Tapi di rumah juga nggak jadi bikin doa apa segala macam. Enggak kan kita ya paling sholat sunahnya pindah-pindah. Terus anakku juga ngaji tiap hari. Kamu jangan ngaji di situ, pindah situ. Biar semua spot dapat ya. Iya. Tapi anaknya aman ya Mas. Pagi-pagi besoknya sadar dia sama apa yang dia nggak tahu bahasanya. Siapa tahu dia baru nonton YouTube. Kamu ngapain kemarin? Nggak tahu, orang nggak sadar. Ya. Aneh banget. Yang pertengahannya tuh dia jalan gini. Lucu anaknya. Ngaco banget. One last question Mas. Dari semua audio ataupun dari YouTube-nya Do You See What I See, ya mungkin kalau nanti ada kesempatan untuk bikin lebih besar, bikin film, apa kira-kira? Emang harusnya ada film selanjutnya sih. Oh iya, lagi karena kontraknya ada beberapa film sebenarnya. Jadi tungguin aja. Boleh spill cerita, kayaknya cerita apa gitu? Banyak sih sebenarnya. Hantunya deh, di spill hantunya hantu apa? Lagi-lagi aku pengen, kalau kan selama ini hantunya begitu-begitu aja kalau film horor ya. Aku tuh pengen sesuatu yang ada ceritanya lebih ke manusia. Maksudnya cerita dramanya. Ada yang lucu juga tuh. Bukan lucu sih, unik gitu ya. Yang selalu aku pengen ini mungkin suatu saat bisa diangkat jadi filmnya itu. Judulnya Pewaris Terakhir. Pewaris Terakhir. Dengerin deh. Maksudnya buat teman-teman Kaisar TV kalau ini cerita lama sih. Episode lama, dan awalnya itu ngobrol dulu sama dia sebelum dia rekam. Bahkan setelah direkam aku baru tahu dia ternyata perempuan.
Oke. Jadi Sora itu cowok banget. Fotonya juga ganteng banget. Tapi ternyata dia perempuan. Bukan trans. Oh iya? Tapi karena singkat ceritanya tuh si kakek ini punya ilmu putih. Ilmu putih itu healer. Tapi kan kaitannya sama ya perdukunan juga sih. Tapi penyembuh ya, bukan untuk praktek santet atau ngirim kayak gitu-gitu. Bukan pesugihan gitu, bukan. Tapi dia pengen ilmunya turun ke bisa gitu turunan, ya? iya, emang mau diwariskan. Tapi kebetulan anaknya, ini kan kakeknya, anaknya itu kalau nggak, anaknya menolak karena jadi bapak ibunya si anak ini yang cerita ini hijrah lah gitu, dia nggak mau terikat sama gitu. Tapi si bapaknya, si kakek ini udah tenang aja, pokoknya akan turun ke keturunan saya gitu. Nah kebetulan yang diturunkan ini harus anak laki-laki pertama. Ada gitu. Nah masalahnya cucunya yang pertama itu adalah perempuan. Dan akhirnya di sex shift, bisa dirubah gitu. Tanpa ya pakai ilmu entahlah apa. Bisa kayak gitu. Karena tadinya dia, mohon maaf ya, dia tumbuh perempuan biasa, tumbuh sebagai perempuan biasa, dia menstruasi, dia punya payudara dan lain-lainnya. Lama-lama hilang, terus stop, segala macam. Dengerin ya ceritanya. Ini ceritanya unik banget. Jadi bukan horor yang nggak nyeremin gitu, tapi lebih ke masa sih gitu ya? Kok bisa sih? Ternyata di Indonesia ada yang gini gitu. Dan deket banget sama budaya kita gitu. Jadi itu yang pengen dijadiin. Aku kira-kira pengen ada topik-topik yang nggak sekedar nakutin, tapi ada storyline-nya yang menarik gitu ya. Nunjukin kekayaan cerita-cerita horor di Indonesia. Iya, betul sekali. Terima kasih ya Mister. Terima kasih Mister Popo udah cerita-cerita ke kita. Semoga filmnya lancar. Amin. Aman juga, jadi banyak penontonnya juga nanti. Asik. Terima kasih juga teman-teman. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Dah.